Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar online-nya. Sebelum mulai belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, muatan IPA, tentang bagian-bagian tumbuhan. Langsung saja yuk. Pernahkah kalian memperhatikan bagian-bagian dari pohon yang ada di sekitar kalian? Apa saja yang dapat kamu lihat pada pohon tersebut? Ya, benar. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Berikut penjelasannya. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Selain itu, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Selanjutnya, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, ini adalah struktur bagian akar. Terdiri dari inti akar yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dan air ke daun. Kemudian ada rambut akar yang berfungsi mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air di dalam tanah. Kemudian tudung akar yang melindungi akar saat menembus tanah. Berdasarkan bentuk pengakarannya, ada dua kelompok akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar pokok. Akar pokok bercabang-cabang menjadi bagian akar yang kecil. Perbedaan akar pokok dan akar cabang sangat nyata. Kemudian, akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil, misalnya pohon mangga, jeruk, rambutan, dan kacang-kacangan. Sedangkan akar serabut memiliki bentuk serabut, bagian ujung dan pangkal berukuran hampir sama. Semua bagian akar keluar dari pangkal yang sama. Kemudian, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil, misalnya rumput, padi, tebu, kelapa, dan tumbuhan lainnya yang dicangkok. Selanjutnya, batang. Batang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Jenis-jenis batang yaitu ada batang berkayu, kemudian ada batang basah, dan batang rumput. Selanjutnya, daun adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daunnya terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Struktur bagian daun yang lengkap terdiri atas tulang daun, helai daun, pelepah, dan tangkai daun. Contoh daun yang memiliki bagian-bagian lengkap adalah pisang dan daun bambu. Nah, kemudian jenis-jenis daun ada yang menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Selanjutnya, bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan tumbuhan biji. Struktur bunga dapat dilihat pada gambar. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, putik sebagai kelamin betina,
2. Benang sari sebagai alat kelamin jantan. Yang ketiga, mahkota berfungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukan. 4. Kelopak yang berfungsi melindungi bunga di saat masih kuncup. 5. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Selanjutnya, buah merupakan bagian tumbuhan yang dapat berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya, buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya adalah daging buah. Selain sebagai sumber makanan, buah juga berkhasiat sebagai obat. Contohnya, buah jeruk bermanfaat untuk mengobati sariawan. Kemudian jambu biji untuk mengobati diare. Buah kelapa sebagai penawar racun. Kemudian tomat untuk mencegah mata rabun. Nah, yang terakhir adalah biji, merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Contoh tumbuhan yang berbiji tunggal atau monokotil yaitu jagung, kelapa, dan padi. Sedangkan untuk contoh tumbuhan berbiji belah atau dikotil yaitu tumbuhan kacang, rambutan, dan mangga. Lalu, berdasarkan letak bijinya, tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan biji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah. Contohnya tumbuhan pakis haji, damar, dan melinjo. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya ditutup oleh buah. Contohnya mangga, kacang panjang, dan kacang tanah. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu anak-anak mengerjakan tugas yang ada di buku pengayaan halaman 21 dan 22. Apabila tidak punya buku, silakan kerjakan soal berikut ini. Ada 5 nomor ya, dikerjakan di buku tugas. Baiklah, terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.